Sudah boleh hadir di saat ini Ibu Epin. Ya Kak Eca, selamat pagi menjelang Iya, siang. selamat Pak. Hari ini cuacanya cerah ya Ibu Epin Sangat ya, cerah sangat secerah hati cerah. kita ya. Jadi kalau cuaca cerah kayak gini berarti harus semangat dong ya sahabat cerdas untuk em, kita memulai pembelajaran bersama dengan Ibu Epin di saat ini. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, terima kasih banyak ya karena masih tetap setia untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas dalam program saat ini Huele Parbelajar. Dan langsung saja ya sahabat cerdas, kita lanjut belajarnya. Ibu Epin pastinya sudah siap dengan pembelajaran yang Ibu Epin akan bawakan. Dan bagi siswa-siswi Ibu Epin yang mungkin sekarang lagi mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas atau yang sudah pada siap untuk nonton live streamingnya pada channel YouTube PTKI. Kalau misalkan nanti ada soal-soal ya yang mungkin akan diberikan oleh Ibu Epin, ya boleh partisipasinya ya. Kak Eca minta dari siswa-siswinya Ibu Epin untuk sama-sama gabung di sini, kita belajar bersama dengan Ibu Epin. Dan bukan saja untuk siswa-siswi Ibu Epin sendiri ya, tapi bagi semua siswa-siswi sekolah menengah kejuruan, karena di saat ini Ibu Epin akan mengajarkan kalian tentang penggunaan alat-alat kesehatan sesuai dengan fungsinya. Jadi harus pada nonton supaya jangan sampai kalian menggunakan alat-alat kesehatannya tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Oke, langsung saja ya sahabat cerdas, kita langsung belajar dengan Ibu Epin. Baik, terima kasih Kak Eca untuk kesempatannya. Halo sahabat cerdas sekalian yang ada di rumah. Semoga selalu dalam kondisi yang baik, tetap sehat dan semangat dalam melakukan seluruh aktivitas, terutama dalam pembelajaran di hari ini ya. Kita jumpa lagi dalam Huele Parbelajar bersama dengan saya Resendli Tutupari. Dan di saat ini kita kembali lagi mempelajari mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan untuk kelas 11. Dan materi yang akan dibawakan kali ini adalah penggunaan alat-alat kesehatan sesuai dengan fungsinya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau ajak sahabat cerdas yang ada di rumah, mari kita semua tundukkan kepala sejenak, mengucap syukur atas seluruh berkat yang kita terima di hari ini menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sahabat cerdas yang di rumah, terutama untuk sahabat cerdas yang berada pada jurusan asisten keperawatan, di hari ini dalam pembelajaran penggunaan alat-alat kesehatan, kita akan mengenal alat-alat kesehatan bukan hanya dikenali secara fisik, tetapi juga kita akan mempelajari tentang fungsinya. Sehingga diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, sahabat cerdas yang di rumah mampu untuk menghafal seluruh alat kesehatan sehingga pada saat nanti terjun di dunia kerja, sahabat cerdas tidak salah mengambil alat-alat yang dibutuhkan dalam tindakan keperawatan. Nah, sebelumnya apa itu alat kesehatan? Kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Atau dalam bahasa sederhananya, alat kesehatan adalah alat-alat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, dan menyembuhkan penyakit dari seorang pasien sehingga diharapkan menjadi sembuh secara sempurna. Alat-alat kesehatan apa sajakah yang perlu kita ketahui? Ada banyak ya sahabat cerdas. Nah, kita mulai dari alat-alat kesehatan yang sederhana yang gampang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah alat pembalut. Alat pembalut yang paling sering kita ketahui yaitu yang pertama plester. Nah, plester adalah bahan yang digunakan untuk pemakaian luar yang terbuat dari bahan yang dapat melekat pada kulit dan menempel pada pembalut. Plester berguna melindungi luka dari terbentur, rusak, ataupun kotor. Plester biasanya ditutupi oleh tenunan plastik
atau karet latex yang memiliki kemampuan rekat. Apa saja fungsi dari plester ini? Yang pertama, sebagai pembalut luka ringan. Yang kedua, sebagai pembalut luka setelah operasi. Yang ketiga, sebagai pelekat pada alat kesehatan yang lain. Dan yang keempat adalah melindungi luka dari terbentur, rusak, ataupun kotor. Nah, plester ini dibagi berdasarkan kegunaannya atau fungsinya menjadi 4 golongan. Ada antara lain autoclave tape, kemudian adhesive tape, medicinal tape, dan juga surgical tape. Autoclave tape ini ya penampakannya seperti yang ada sahabat cerdas bisa lihat di gambar ya. Biasanya autoclave tape ini tape-nya berwarna putih dan untuk garisnya karena mau ditunjukkan kepada sahabat cerdas jadi agak gelap. Tapi sebenarnya garisnya itu agak kekuning-kuningan. Jadi kuning cair sekali ya. Autoclave tape ini digunakan untuk pada penggunaan mesin sterilisasi atau yang biasanya disebut autoclave. Ya, namanya sesuai juga dengan nama plester ini. Nah, mesin sterilisasi ini biasanya kalau alat-alat kesehatan dimasukkan ke dalam, disertakan juga autoclave tape ini sebagai indikator agar melihat apakah barang-barang yang dimasukkan ini sudah steril atau belum. Autoclave tape ini di dalam mesin autoclave biasanya dipanaskan pada suhu 121 derajat Celcius. Baru bisa terjadi perubahan warna pada plester autoclave ini. Pada 5 menit pertama hanya 50% warna yang berubah. Kemudian setelah 15 menit, maka 90% warna akan berubah. Setelah 20 menit, 100% warna akan berubah menjadi seperti ini. Jadi perubahan untuk garis-garis yang berwarna kuning cerah itu, dia akan berubah menjadi kecoklatan seperti yang ada pada gambar. Itu untuk mesin autoclave, untuk plester autoclave ya yang digunakan pada mesin autoclave. Selanjutnya adalah adhesive tape. Nah, adhesive tape ini lebih sering sehari-hari kita kenal selalu dengan istilah plester. Nah, adhesive tape ini sering disebut plester roll-rollan ya, karena dia selalu dalam roll-roll yang panjang, tetapi juga ada yang dalam potongan-potongan yang sudah diberikan perban di dalamnya. Nah, adhesive tape ini digunakan untuk menutup luka, dan ada beberapa jenisnya, ada yang seperti di gambar itu merek Tensoplast, ada juga merek Leukoplast, dan yang sehari-hari biasa kita gunakan untuk menutupi luka kecil seperti Handyplast, juga Hansaplast ya. Selanjutnya, plester yang lain adalah medicinal tape atau plester yang diberikan obat. Nah, plester yang diberikan obat ini contohnya seperti Hansaplast koyo hangat ini yang digambar, kemudian yang sering kita tahu juga sehari-hari yaitu Salonpas, ada juga koyo cabe ya. Nah, plester yang lainnya adalah surgical tape. Sesuai dengan namanya, plester ini disebut juga sebagai plester bedah, di mana plesternya selalu digunakan pada saat pembedahan. Plester bedah ini tidak meninggalkan residu dan tidak menimbulkan rasa sakit apabila dilepaskan setelah menempel. Kalau biasanya adhesive tape kalau ditempelkan pada kulit yang ada rambutnya, ketika dilepaskan itu pasti akan terasa sakit karena dia merekat dengan sangat kuat. Sedangkan surgical tape ini kalau menempel, kalau dilepaskan itu tidak terlalu rasa sakit, malah lebih enak daripada adhesive tape. Nah, surgical tape ini juga tidak menyebabkan gatal-gatal serta alergi. Beberapa merek dari surgical tape ini seperti yang digambar contohnya Micropore, ada juga Durapore, kemudian Transpore dan Blender. Nah, itu untuk plester. Selanjutnya, alat kesehatan untuk alat pembalut yaitu SAS atau dalam bahasa Inggrisnya disebut gauze atau dalam bahasa Indonesianya disebut kasa. Ya, kalau SAS itu berasal dari bahasa Belanda. Kalau di bahasa Indonesia jadinya kasa atau kain kasa, atau sehari-harinya biasa orang tua sering bilang kain khas. Mungkin karena plesetan dari sebutan SAS ini ya dari bahasa Belanda, jadinya kita kenal dengan kain khas. Nah, SAS atau kain kasa ini berbentuk kain seperti kawat ram yang berlubang-lubang kecil dengan ukuran yang beragam. Misalnya yang pertama khas steril, steril atau kasa hidrofil steril ya. Kasa steril ini paling banyak digunakan. Kemudian biasanya dia dalam potongan-potongan kecil
yang sudah dibungkus dengan plastik ataupun kertas yang steril, sehingga dia tidak terkontaminasi dengan mikroorganisme dari luar. Penggunaannya pun untuk luka-luka yang membutuhkan area steril, ya. Kemudian digunakannya bersama-sama dengan plester tentunya, sehingga dapat direkatkan pada tubuh. Selanjutnya adalah dressing atau penutup luka, atau yang biasa dikenal juga dengan wound dressing. Sebenarnya wound dressing ini adalah masuk dalam perban, tetapi karena potongannya kecil-kecil dan masyarakat awam lebih mengetahui perban itu yang biasanya yang roll-rollan, ya, kain kasa yang roll-rollan, sehingga yang ini lebih digolongkan ke kain kasa karena potongannya kecil-kecil. Selanjutnya adalah sas yang berisi bahan obat atau kasa yang berisi bahan obat. Nah, kalau kalian lihat di gambar, itu biasanya paling sering digunakan yaitu yang Daryan Tool. Daryan Tool ini bukan hanya merek Daryan Tool saja untuk kain kasa yang berisi bahan obat, ada juga yang merek Supra Tool, kemudian ada Bactigras, ada juga Actisorb dan Gelonet. Nah, kalau Daryan Tool dan Supra Tool ini isinya yaitu antibiotik. Misalnya Daryan Tool ada framicetin sulfat, kemudian Supra Tool ada soframicin. Antibiotik ini akan membantu luka untuk lebih cepat penyembuhannya. Selanjutnya yaitu perban. Perban adalah kain pembalut keras dalam bentuk roll-rollan yang panjang dan digunakan untuk membalut luka. Ya, rata-rata berwarna putih, tetapi ada juga yang berwarna lain. Nah, yang berwarna lainnya itu seperti apa? Kita lihat setelah ini, ya. Yang paling pertama untuk golongan perban yaitu kasa hidrofil atau biasa kita sebut juga kain kasa biasa, ya. Kain kasa biasa ini dia dalam bentuk roll-rollan, setelah dipakai sesuai kebutuhan dia digunting kemudian disimpan lagi. Jadi sebenarnya untuk tingkat kesterilannya itu tidak seperti dengan kasa steril, karena kasa steril sudah dipotong sesuai kebutuhan dan diambil sekali pakai. Nah, kalau kasa biasa ini dia bisa digunakan lagi sisanya. Kasa ini biasanya panjangnya itu bisa sampai 42 yard atau 300 meter lebih, ya, untuk yang roll-rollan. Nah, kalau untuk yang kasa biasa yang kecil ini biasanya panjangnya hanya 4 yard atau setara dengan 3 meter lebih. Nah, untuk lebarnya sendiri beragam, ada yang 3 cm, ada yang 4 cm, ada juga 5 cm. Kemudian selanjutnya adalah pembalut elastis atau elastic bandage. Nah, pembalut elastis ini digunakan untuk membebat daerah pergelangan dan persendian yang mengalami cedera dalam. Cedera dalamnya itu seperti apa? Misalnya keseleo, terkilir, patah tulang, atau persendian yang terlepas. Nah, pembalut elastik ini ada beberapa contoh atau merek, ada yang Tensokrep, ada Koban, Dynaflex, Elset, dan juga Lestreflex. Jadi tinggal ditanya saja di apotek pembalut elastis yang bagaimana, nah pasti bisa ditunjukkan. Selanjutnya adalah Steri-Paste, contoh dari medicated paste bandage atau pembalut yang mengandung obat. Nah, biasanya pembalut yang mengandung obat ini berisi zinc, ya. Terutama untuk Steri-Paste ini dia berisi zinc oxide. Nah, zinc oxide ini dia berfungsi untuk melembabkan kulit, juga mencegah peradangan, makanya dia digunakan untuk membalut luka dan sudah diberikan obat, ya. Selain Steri-Paste ada beberapa merek lain seperti Ectopaste, kemudian Calaben, Tarben, dan Quinaben. Selanjutnya, perban yang selanjutnya adalah pembalut leher. Nah, pembalut leher ini digunakan untuk menopang kepala dan membatasi gerak dari cervical vertebrae atau tulang leher, ya. Jadi biasanya pada pasien trauma, pasien kecelakaan, ketika ada benturan di kepala, mereka selalu akan menggunakan pembalut leher untuk mencegah kerusakan selanjutnya akibat dari kepala yang sering bergerak. Jadi dia membatasi gerak kepala untuk mencegah adanya cedera lanjutan. Selanjutnya adalah pembalut gips. Pembalut gips ini biasanya digunakan untuk membalut gips, ya. Jadi gips yang dipasang pada pasien dengan cedera pada tungkai kaki atau pada tulang, ya, itu akan dibalut dengan gips dan setelah itu dibungkus dengan pembalut gips ini. Merek yang paling biasanya diketahui yaitu yang merek Gipsona ini. Nah, pembalut gips biasanya disebut juga plaster of Paris, ya.
Setelah golongan perban, itu adalah alat-alat pembalut, kita masuk ke alat perawatan pasien. Apa saja alat perawatan pasien? Yang pertama adalah warm water sack, ya, atau disebut juga hot water bottle, atau dalam bahasa Indonesianya disebut buli-buli panas. Nah, alat ini berfungsi untuk kompres panas yang bertujuan untuk memperlancar sirkulasi darah, mengurangi nyeri, dan merangsang peristaltik. Contohnya pada pasien dengan indikasi spasme otot atau dengan nyeri pada perut atau hipotermi. Caranya air panas dimasukkan lewat mulut botolnya yang atas ini, kemudian ditutup dengan penutupnya dan dilakukan kompres pada area yang terasa nyeri. Selain buli-buli panas, ada juga ice bag. Nah, ice bag ini digunakan untuk kompres dingin, ya, berguna untuk mengurangi nyeri dan bengkak pada luka yang mengalami peradangan. Jadi es batunya dimasukkan ke dalam dan ditutup, kemudian dilakukan kompres pada daerah yang ingin dikompres. Kompres dingin ini paling berfungsi pada area yang bengkak karena dia bisa mengurangi bengkak, ya. Selanjutnya adalah skin traction kit. Nah, skin traction kit ini biasanya digunakan untuk mempertahankan posisi, mencegah mobilisasi persendian yang terluka ataupun akibat inflamasi atau fraktur, kemudian mempercepat proses penyatuan bagian yang fraktur atau patah karena dilengkapi dengan elastic bandage dan juga tali, ya. Seperti ini cara pemakaiannya. Biasanya skin traction ini terbuat dari gabus yang berbentuk silinder, bisa juga dari bahan plastik dan juga bahan kayu. Selanjutnya adalah crook atau biasa disebut juga dalam bahasa Inggris crutches, ya. Crook ini merupakan alat yang berfungsi sebagai penyangga tubuh. Jadi menyangga tubuh pasien dengan gangguan atau cedera pada ekstremitas bawah. Selain itu juga kepada pasien yang dalam masa pemulihan setelah post operasi ekstremitas bawah bisa juga menggunakan crook ini. Selain crook ada juga nipple shield. Nipple shield ini berfungsi untuk melindungi papillae mamae atau dalam bahasa awamnya puting susu yang lecet pada waktu menyusui. Jadi nipple shield ini biasanya digunakan oleh ibu menyusui dalam proses menyusui, ya. Jika terjadi luka atau lecet pada papillae mamae, maka bisa dilindungi dengan nipple shield ini. Selanjutnya adalah air cushion. Air cushion ini dia bentuknya seperti bantal renang, ya, tetapi bentuknya lebih kecil, ukurannya lebih kecil, dan ini berfungsi sebagai tempat duduk pada penderita ambeien atau wasir, dan biasanya terbuat dari bahan karet, ya. Selanjutnya adalah spalk atau yang biasanya dalam bahasa sehari-hari kita sebut spalak, ya. Spalk ini tujuannya untuk mencegah pergerakan tulang yang patah atau fraktur. Nah, ujung tulang yang fraktur bisa mengiritasi saraf, menyebabkan rasa nyeri dan juga membuat kerusakan lanjut kepada otot. Dengan demikian, pemakaian spalk pada bagian yang fraktur itu bisa mencegah hal-hal yang seperti tadi. Spalk ini juga tersedia dalam beberapa ukuran tergantung dari area yang akan dibebat tadi, ya. Selanjutnya selain spalk ada juga kursi roda. Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik akibat penyakit, cedera maupun cacat. Kursi roda ini ada yang digerakkan secara manual, yaitu dengan menggunakan tangan, ataupun juga sudah ada yang mesinnya otomatis. Nah, kursi roda ada beberapa bagian penting yang bisa kita lihat, misalnya pada bagian kaki ini. Nah, bagian ini bisa diangkat ke atas sehingga dapat mendudukkan pasien dengan baik. Jangan sampai ketika ingin mendudukkan pasien, bagian kaki ini tidak diangkat, bisa saja pasien nanti terantuk dan jatuh, ya. Kemudian sebelum mendudukkan pasien juga perlu untuk dilakukan kunci atau rem pada kursi roda. Kunci atau remnya itu terdapat di sini. Jadi ketika mau digunakan mau mendudukkan pasien harus diturunkan dulu kunci atau remnya agar mencegah jangan sampai roda itu bergelinding. Nah, setelah pasien duduk, kemudian setelah akan kita bawa, baru kunci atau rem itu kita angkat kembali.
Selanjutnya adalah alat tindakan medis. Alat tindakan medis yang paling pertama adalah penutup kepala atau yang disebut juga head cover atau yang biasanya dibilang juga head cap ya. Nah, penutup kepala ini ada yang berbahan non-woven seperti di samping ini, bahannya mirip-mirip seperti bahan masker. Kemudian ada juga yang berbahan kain. Nah, fungsi dari penutup kepala ini untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala daripada tenaga kesehatan atau nakes kepada pasien ketika melakukan tindakan ataupun pada alat-alat atau daerah yang dianggap steril. Biasanya head cover ini digunakan pada ICU atau juga ruang pembedahan ya. Bahkan sekarang digunakan dalam ruang isolasi juga. Nah, ini juga melindungi tenaga kesehatan juga dari adanya percikan yang asalnya dari pasien misalnya. Setelah itu ada apron atau celemek. Nah, apron berfungsi untuk melindungi pakaian dan juga tubuh dari petugas kesehatan, sama seperti head cover atau penutup kepala ya. Nah, apron ini ada yang bahannya kain dan ada yang bahannya plastik. Yang bahan plastik pun bukan hanya ada yang tangannya sepotong seperti ini, tapi ada yang sampai full tangannya. Nah, biasanya untuk petugas isolasi sekarang mereka banyak menggunakan apron ini juga untuk melindungi tubuh dari droplet yang ditularkan dari pasien. Selanjutnya ada masker. Nah, masker ini fungsinya untuk mencegah membran mukosa dari tenaga kesehatan terkena kontak dengan percikan darah dan atau cairan tubuh dari pasien ya. Selanjutnya juga mencegah kontak droplet misalnya dari tenaga kesehatannya kepada pasien sehingga tidak terkontaminasi, misalnya pada saat tenaga kesehatannya batuk atau bersin atau berbicara bisa saja ada droplet yang keluar. Ada beberapa jenis masker yang biasa digunakan. Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar ini, ada masker bedah. Masker bedahnya pun ada yang 2-ply, ada yang 3-ply. Nah, yang 2-ply ini hanya memiliki 2 lapisan atau layers, yang bagian depan dan bagian dalam, ya, atau bagian luar dan bagian dalam. Nah, biasanya yang lebih sering digunakan itu yang 3-ply ini. Kenapa yang 3-ply? Karena dia 3 lapisan atau layers. Bagian yang paling luar itu untuk mencegah cairan masuk ya. Jadi dia kedap terhadap cairan. Kemudian yang bagian tengahnya itu berfungsi sebagai filter dan bagian dalamnya itu menyerap cairan. Jadi pada saat orang berbicara atau orang yang menggunakan masker berbicara, ada droplet atau dia bersin atau batuk, dropletnya keluar, itu tidak akan sampai ke orang lain. Ya, makanya orang dengan kondisi batuk atau bersin itu wajib menggunakan masker bedah atau masker medis seperti ini. Kalau orang yang sehat baru menggunakan yang masker kain. Selanjutnya ada juga masker N95, adalah masker yang paling lazim dipakai untuk tenaga medis saat ini karena dia mempunyai kelebihan tidak hanya melindungi pemakainya dari paparan cairan dengan ukuran droplet, tetapi bahkan sampai ukuran aerosol. Nah, ukuran droplet ini masih berupa tetesan, sedangkan kalau untuk ukuran aerosol ini misalnya kalau sahabat cerdas biasa menggunakan parfum di rumah, kalau di parfum yang semprot, nah ukuran kecil-kecil cairan yang ukuran kecil sekali itu yang disebut sebagai aerosol ya, ukuran aerosol. Nah, masker N95 ini dia bisa menghalangi sampai dengan ukuran aerosol. Selanjutnya, masker yang lebih baik lagi dalam penggunaannya, tetapi masih tergantung dari filter yang digunakan, yaitu reusable face piece respirator. Dia lebih baik daripada kedua masker yang lain, tetapi itu tergantung dari filter yang dipasang. Nah, reusable face piece respirator ini dia bisa menghalangi bukan hanya ukuran droplet ataupun aerosol, tapi bahkan gas pun bisa difilter oleh reusable face piece respirator ini. Selanjutnya adalah Foley kateter ya, atau yang biasa kita kenal biasanya cuma kateter saja. Nah, Foley kateter ini berfungsi untuk mengambil urin dalam sistem tertutup bebas dari udara dan polusi di sekitarnya. Biasanya dihubungkan dengan urine bag ya. Foley kateter ini ada yang berbahan plastik, berbahan lateks atau karet, kemudian berbahan silikon dan juga berbahan logam.
Nah, kalau yang Foley kateter yang silikon ini biasanya disebut juga sebagai balon kateter. Nah, untuk penggunaannya sendiri, kalau untuk anak-anak menggunakan ukuran 8 hingga 10 French size, kemudian untuk wanita ukurannya 14 hingga 16 French size, dan untuk yang laki-laki 16 hingga 18 French size. Nah, kateter plastik ini biasanya tidak digunakan dalam jangka waktu lama karena dia mudah rusak dan juga tidak fleksibel. Biasanya hanya digunakan untuk seseorang yang mengalami sakit yang tidak lama ya. Kemudian kateter latex ini biasanya digunakan untuk pemakaian jangka waktu kurang dari 3 minggu. Kateter silikon ini untuk penggunaan jangka waktu lama, bisa sampai 2 hingga 3 bulan karena bahannya lebih lentur, sehingga aman untuk digunakan pada uretra dalam jangka waktu lama. Nah, kalau kateter logam ini dia hanya untuk pemakaian sementara, biasanya pada pengosongan kandung kemih pada ibu yang akan melahirkan. Selanjutnya selain kateter atau Foley kateter, ada juga kondom kateter. Nah, kondom kateter ini biasanya digunakan pada laki-laki dan dihubungkan dari penis ke urine bag melalui ujung tubnya. Nah, terutama ini digunakan bagi pasien laki-laki yang suka buang air kecil secara tidak sadar. Selanjutnya ada IV kateter atau intravena kateter. Intravena kateter atau yang dalam sehari-hari biasa dikenal dengan istilah aboket ya. Nah, intravena kateter ini adalah kateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena dan kegunaannya itu sebagai vena tambahan atau perpanjangan vena untuk pengobatan intravena dalam jangka lama atau lebih dari 48 jam. Nah, IV kateter ini ada beberapa ukuran dan ukurannya ini biasanya dibedakan dalam warna, sehingga ada 7 warna bisa kita lihat bersama di sini. Ukuran yang pertama adalah ukuran 14 ya, biasa dibilang kateter 14 atau biasanya disebut juga 14 gauge ya. Diberikan kode warna orange, diameternya itu 2,1 mm dengan kecepatan aliran yang diberikan sampai 240 ml per menit. Nah, untuk kateter ukuran 14 ini biasanya digunakan untuk pasien trauma, kemudian yang membutuhkan transfusi darah secara cepat, juga untuk pasien dengan pembedahan. Selanjutnya yaitu kateter 16 gauge dengan kode warna abu-abu. Itu memiliki diameter 1,8 mm dengan kecepatan aliran yang diberikan bisa sampai 180 ml per menit. Pemberiannya juga sama kepada pasien dengan trauma, kemudian pasien yang membutuhkan penggantian cairan dengan cepat, juga pasien yang membutuhkan transfusi darah dengan cepat. Biasanya menggunakan IV kateter nomor 16 ini. Selanjutnya adalah IV kateter nomor 18 atau 18 gauge yang diberi kode warna hijau. Memiliki diameter 1,3 mm dengan kecepatan alirannya itu sampai 90 ml per menit. Biasanya digunakan untuk penggantian cairan secara cepat, juga untuk pasien trauma dan untuk transfusi darah secara cepat. Selanjutnya adalah IV kateter dengan nomor 20 gauge yang diberi kode warna pink atau merah muda. IV kateter nomor 20 ini memiliki diameter 1,1 mm, kemudian mempunyai kecepatan aliran sampai dengan 60 ml per menit, dan kemudian digunakan biasanya pada penggantian cairan pada umumnya, kemudian untuk infus dalam jangka waktu lama biasanya pada orang dewasa, kemudian untuk transfusi darah rutin juga. Selanjutnya adalah IV kateter nomor 22 gauge dengan kode warna biru. Seperti di gambar ini, memiliki diameter 0,9 mm dan kecepatan alirannya sampai dengan 36 ml per menit. Digunakan pada infus pada umumnya, kemudian pada infus pada anak-anak, kemudian pada lansia, dan juga untuk transfer darah yang dilakukan secara rutin, transfusi darah yang dilakukan rutin ya. Selanjutnya ada IV kateter nomor 24 gauge dengan kode warna kuning. Memiliki diameter 0,7 mm dan kemudian kecepatan aliran yang disampaikan bisa sampai 20 ml per menit.
biasanya diberikan kepada anak-anak untuk infus pada anak-anak, lansia, dan juga untuk transfusi darah rutin, juga transfusi darah pada anak-anak juga atau neonatus ya. Kemudian yang terakhir adalah IV kateter dengan ukuran 26 gauge, memiliki diameter 0,6 mm dengan kecepatan alirannya itu sampai 13 ml per menit. Biasanya digunakan pada pasien anak-anak dan juga neonatus. Cara gampang untuk menghafal IV kateter ini adalah melalui warnanya. Yang paling kecil yang memiliki kode warna ungu, yang paling besar memiliki kode warna orange. Kemudian untuk IV kateter ini, semakin besar ukuran gauge-nya, maka semakin kecil pula ukuran jarumnya. Nah, itu cara gampang untuk sahabat cerdas dapat mengingat ukuran IV kateter. Dan dia hanya berlaku kelipatan 2. Jadi 14 gauge, 16 gauge, 18 gauge, 20 gauge, 22, 24, dan yang terakhir adalah 26 gauge. Jika di dalam kondisi tertutup, maka aboket atau IV kateter ini penampakannya seperti yang digambar ini ya. Selanjutnya adalah wing needle. Nah, wing needle adalah ujung spuit atau jarum yang digunakan untuk pengambilan secara vakum. Wing needle ini bersifat non-fix atau mobile sehingga dapat dilepaskan dari spuit serta kontainer vakum. Nah, biasanya wing needle ini digunakan untuk pengambilan ataupun menyuntikkan cairan ke dalam tubuh dan digunakan pada orang-orang yang memiliki vena ukurannya kecil atau orang yang memang mau pengambilannya itu dengan menggunakan jarum yang kecil. Itulah kenapa dokter anak selalu menganjurkan kepada orang tua untuk jangan menakut-nakuti anak dengan menggunakan jarum ya. Biasanya kadang kalau anak tidak mau makan, orang tua bilang, ambil jarum suntik, atau suntik dia. Akhirnya ketika anak sakit, ketika benar-benar tindakan pengobatan akan diberikan melalui suntikan, anak akan merasa takut yang begitu hebat hanya dengan melihat jarum suntik. Akibat dari apa? Akibat dari orang tua sering mensugesti anak bahwa kalau tidak mau melakukan sesuatu akan disuntik, dan itu rasanya sakit sekali. Akhirnya ketika pemberian pengobatan, dokter ataupun perawat kadang-kadang merasa kesulitan. Karena itu jika ada sahabat cerdas di rumah, orang tuanya juga yang mendengar, ya edukasikan juga kepada orang tua dan orang-orang di sekitar agar jangan menakut-nakuti anak itu dengan jarum suntik. Sehingga esok-esok ketika misalnya anak sakit, ketika akan dilakukan tindakan penyuntikan itu anak tidak terlalu trauma karena tidak ditakut-takuti sejak awal ya. Nah, selain itu kita lanjut ya. Alat kesehatan yang lainnya adalah spuit ya. Spuit biasanya orang awam kenal dengan suntik. Nah, tapi ternyata terdiri dari beberapa part ya. Nah, bagian yang tanpa jarum ini disebut sebagai spuit atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai syringe. Nah, spuit ini tersedia dalam berbagai ukuran. Nah, yang digambar ini ada yang ukuran 1 ml atau 1 cc. Ada juga yang ukurannya lebih kecil dari 1 cc yaitu 0,5 ml atau 0,5 cc. Nah, di sini ada 1 cc. Kemudian sebenarnya ada juga yang ukuran 2 cc atau 2 mili. Kemudian 3 mili, 5 mili, 10 mili, 20 mili, 30 mili, 50 mili, kemudian ada juga yang sampai 100 mili ya. Spuit ini dia terdiri dari yang badannya ini atau body dan kemudian plunger atau yang pompanya ini ya. Pompanya ini biasanya disebut sebagai plunger dan yang ini disebut body spuitnya. Selanjutnya adalah jarumnya atau bahasa medisnya itu naald ya. Nah, jarum kalau di Eropa biasa mengenal ukuran 1, 2, 14, 16 dan seterusnya. Tapi kalau untuk kita di Asia, kita mengenal ukuran 18, 19, 20, 22, 23 sampai ukuran 27 gauge ya. Cara mengingat ukuran jarum ini sama seperti cara mengingat ukuran jarum pada IV kateter. Semakin besar nomornya, maka semakin kecil ukuran jarumnya. Dan jarum ini digunakan bersama-sama dengan spuit yang tadi digunakan untuk mengambil sampel, mengambil cairan ataupun menyuntikkan cairan ke dalam intravena atau ke tubuh ya. Jadi bisa melalui
muskulo melalui otot, bisa juga melalui vena. Selanjutnya adalah suction catheter. Suction catheter ini biasanya digunakan pada bayi baru lahir ya, untuk mengambil sekret atau lendir pada trakea bayi yang misalnya pada saat proses persalinan dia menelan banyak cairan amnion ya, atau yang biasa disebut juga ketuban. Nah, itu disedot dengan menggunakan suction catheter ini. Nah, kalau yang di sebelah ini namanya suction catheter kit. Ada sarung tangannya, kemudian suction catheternya, dan juga ada komnya. Selanjutnya adalah feeding tube atau yang biasanya disebut selang nasogastrik. Nah, sesuai dengan namanya feeding tube ini, pemberian makannya diberikan melalui selang. Bagaimana cara selangnya masuk? Nah, ingat lagi namanya adalah selang nasogastrik. Berarti masuknya melalui nasal menuju ke gastrik atau lambung, ya. Feeding tube ini digunakan untuk bukan hanya pemberian nutrisi, tetapi juga dalam pemberian makan kepada klien atau kepada pasien. Bisa juga feeding tube ini digunakan untuk membilas isi lambung atau mengaspirasi, mengeluarkan isi lambung. Nah, berdasarkan bahannya, feeding tube ini terbagi atas selang yang berbahan plastik, kemudian berbahan karet, dan juga berbahan silikon. Nah, ukuran yang biasanya digunakan kalau untuk bayi biasa menggunakan feeding tube atau selang nasogastrik yang berukuran 6. Kalau untuk anak-anak ukuran 12 hingga 14 French size. Kemudian untuk yang dewasa menggunakan ukuran 16 hingga 18 French size. Untuk feeding tube dalam penggunaan yang lama bisa menggunakan yang bahan silikon karena lebih lentur. Untuk penggunaannya sendiri biasanya kalau untuk pasien yang tidak sadar itu hanya boleh sampai 4 minggu saja, tidak boleh lebih ya. Biasanya untuk pasien yang sadar sih tidak terlalu lama penggunaannya. Selain feeding tube, kita kenal juga ada yang namanya rectal tube. Rectal tube ini berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas dari usus dan untuk membersihkan rektum. Nah, untuk membersihkan rektum itu biasanya disuntikan gliserin ke dalamnya. Caranya adalah bagian ujung ini yang dimasukkan ke dalam rektum. Nah, ada lubangnya ini yang berfungsi untuk mengeluarkan gas, dan juga nanti ketika disuntikan gliserin itu akan keluar melalui sini ya. Selanjutnya adalah urine bag yang berfungsi untuk menampung urin yang dihubungkan dengan Foley catheter yang tadi ya, yang tadi telah lewat kita bahas, untuk mengeluarkan atau mengambil urin yang pada sistem yang tertutup. Nah, dari urine bag ini biasanya juga bisa dipantau status kesehatan dari seseorang dengan cara melihat tiap jam atau misalnya dalam satu hari berapa banyak urin yang dikeluarkan, bisa dipantau melalui urine bag ini. Selanjutnya adalah infusion set dan juga transfusion set. Kalau infusion set ini digunakan untuk pemasangan infus ya, untuk pemasukan cairan. Sedangkan untuk transfusion set ini digunakan untuk saluran masuk serta keluarnya darah dari dalam tubuh. Jika dilihat sepintas, keduanya ini tidak ada perbedaan yang berarti. Tetapi jika diteliti, pada bagian tabung, untuk infusion set ini, tabungnya itu kosong. Sedangkan untuk transfusion set ini, ada filter di dalam tabungnya untuk menyaring darah yang masuk dan yang keluar ya. Selanjutnya adalah lancet. Nah, lancet ini biasanya digunakan dengan alat GCU atau untuk pemeriksaan glukosa, kolesterol, dan juga asam urat. Nah, lancet ini fungsinya untuk mengeluarkan darah. Caranya gimana? Lancet ditusukkan ke ujung jari sehingga menimbulkan luka sehingga darah bisa keluar. Nah, itu fungsi dari lancet. Jadi kalau ada yang biru-biru kecil dengan ujungnya tajam, jangan lagi tanya itu apa. Nah, itu namanya lancet. Selanjutnya adalah spuit glycerin. Nah, spuit glycerin ini dia digunakan untuk menyemprotkan glycerin ke dalam rektum, digunakan bersama-sama dengan rectal tube yang tadi dibahas sebelumnya yang berwarna orange itu. Nah, spuit glycerin ini disuntikan glycerin atau larutan sabun untuk membersihkan rektum ya. Selanjutnya adalah kuret. Nah, kuret ini digunakan sesuai dengan namanya, digunakan untuk membersihkan rahim pada pasien yang abortus atau keguguran. Selanjutnya adalah
manicure dan pedicure set. Jadi manicure dan pedicure bukan cuma ada di salon, tetapi ada juga ada dalam tindakan medis, yaitu tindakan keperawatan. Nah, tindakan ini diberikan kepada pasien yang tidak mampu melakukan personal hygiene secara mandiri dalam pembersihan kuku kaki maupun kuku tangan. Nah, tindakan ini dilakukan oleh perawat dengan menggunakan alat-alat ini, atau yang biasa disebut manicure dan pedicure set ya. Selanjutnya adalah tourniquet. Nah, tourniquet ini berfungsi untuk menghentikan pendarahan pada luka terbuka di lengan ataupun pada tungkai. Kemudian misalnya mau dilakukan suntik via intravena, injeksi via intravena, biasanya digunakan juga tourniquet ini. Ketika dilakukan pembedahan juga biasanya ada penggunaan tourniquet untuk menghentikan aliran darah pada saat dilakukan operasi pada lengan atau tungkai. Nah, penghentian ini juga dilakukan hanya secara sementara dengan sistem buka tutup, bisa dilihat dari sini ya, ada alat untuk ditekan saja nanti akan terbuka dan tertutup. Nah, kemudian selanjutnya adalah oxygen mask atau masker oksigen. Masker oksigen ini terdiri dari beberapa bagian ya, digunakan untuk mengalirkan oksigen. Yang paling pertama adalah nasal cannula. Nasal cannula ini dia sebenarnya tidak berbentuk masker, tetapi dia masuk dalam oksigen mask. Nah, nasal cannula ini dia memiliki 2 lubang pada selangnya untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung untuk mengalirkan oksigen. Nah, kanula nasal ini atau nasal cannula ini dia hanya memberikan oksigenasi dengan konsentrasi 20 hingga 40% saja, atau dengan laju aliran 1 hingga 6 liter per menit. Jadi untuk oksigen konsentrasi tinggi tidak bisa menggunakan nasal cannula. Kemudian selanjutnya adalah simple face mask seperti ini. Masker ini dia menutupi hidung dan juga area mulut, dilengkapi dengan lubang pada sisi kiri dan kanan untuk mempermudah proses ekspirasi. Masker ini mengalirkan oksigen dengan konsentrasi itu 40 hingga 60% dengan aliran 5 hingga 8 liter per menit. Nah, selain nasal cannula dan simple face mask, ada juga rebreathing mask dan juga non-rebreathing mask. Nah, rebreathing mask dan non-rebreathing mask ini jika dilihat sepintas sangat mirip ya, hampir tidak ada perbedaannya. Tetapi jika dilihat dengan teliti, rebreathing mask ini kedua sisinya memiliki lubang terbuka. Sedangkan non-rebreathing mask hanya memiliki satu sisi dengan lubang terbuka. Satu sisinya lagi itu adalah katup, dan kemudian pada bagian pengeluaran oksigen di sini juga ada katupnya juga. Nah, rebreathing mask ini dia hanya bisa mengalirkan oksigen dengan konsentrasi 60 hingga 80% dengan laju alirannya 12 liter per menit. Sedangkan non-rebreathing mask ini konsentrasi yang dialirkan bisa lebih banyak, yaitu 80% hingga 100% dengan laju alirannya itu 10 hingga 12 liter per menit. Nah, itu untuk masker oksigen. Selanjutnya adalah tabung oksigen, dan ada juga medical oksigen regulator dan juga oksigen tube. Nah, tabung oksigen seperti yang sudah kita ketahui adalah tabung yang terbuat dari bahan tertentu yang memuat oksigen di dalamnya. Sedangkan untuk medical oksigen regulator ini adalah alat yang mengatur kecepatan aliran dan kemudian juga mengubah air yang di dalamnya menjadi melembabkan oksigen yang masuk. Nah, part-partnya ini ada ya. Yang pertama yaitu yang humidifier yang di bawah ini, nanti biasanya diisi air pada batas tertentu yang sudah ditentukan. Kemudian air ini yang nantinya akan melembabkan oksigen yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Jika oksigen murni saja yang masuk, maka nafas akan terasa kering. Karena itu perlu adanya humidifier agar dapat melembabkan udara yang masuk. Nah, selain humidifier ini ada juga flow meter yang panjang ini. Flow meter ini untuk mengatur kecepatan aliran oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pemberian kecepatannya ini juga tidak bisa diberikan sembarangan, harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Selanjutnya di samping ini ada manometer. Nah, manometer ini digunakan untuk melihat isi oksigen di dalam tabung itu sudah sisa berapa banyak. Bisa dipantau melalui manometer ini. Jika dia tetap berada di garis yang merah ini, bisa dicek antara oksigennya yang habis atau
katup pembuka tabungnya itu yang belum dibuka ya. Jadi jangan sampai pikir oksigennya sudah habis, ternyata katup oksigen dari tabungnya itu yang belum dibuka sehingga aliran oksigen tidak ada. Nah, selanjutnya adalah oksigen tube. Oksigen tube ini digunakan pada bagian humidifier ini, dipasang di sini dan disambungkan ke masker oksigen yang tadi seperti nasal cannula, simple face mask, rebreathing maupun non rebreathing mask. Nah, itu disambungkannya dengan menggunakan oksigen tube ini. Selanjutnya yang terakhir adalah nebulizer. Nebulizer ini berfungsi untuk mengubah obat dari bentuk yang cair ke bentuk partikel aerosol sehingga dapat mudah untuk dihirup oleh pasien. Nah, bentuk aerosol ini jika dikumpulkan dalam organ paru, dia bisa mengembalikan spasme bronkus. Biasanya untuk pasien yang sesak nafas, nah itu biasanya menggunakan nebulizer ini. Dia juga bisa mengencerkan sekret atau lendir atau dahak ya. Nah, ini adalah beberapa alat kesehatan yang bisa Ibu kenalkan di hari ini. Masih ada banyak lagi alat kesehatan yang belum dikenalkan kepada sahabat cerdas yang di rumah. Tetapi karena terlalu banyak, jadi Ibu bagi jadi beberapa part. Jadi nanti di minggu depan kita akan mempelajari lagi alat-alat kesehatan yang baru. Nah, di hari ini mohon maaf sekali Kak Ica kita belum latihan soal. Nanti mungkin di minggu depannya kita akan kembali latihan soal bersama. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran menggunakan alat-alat kesehatan yang sesuai dengan fungsinya, walaupun hanya separuh, tetapi kiranya yang sedikit ini sudah mampu diingat oleh sahabat cerdas yang di rumah, sehingga minggu depannya lagi sudah mampu untuk mengingat lagi alat-alat kesehatan yang baru. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita di saat ini, sebagaimana kita membukanya sebagai orang-orang yang bersyukur, nah kita menutupnya juga dengan berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Karena itu semuanya menundukkan kepala dan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk partisipasi dari sahabat cerdas semua yang ada di rumah dalam program Huelepar Belajar ini. Semoga tetap semangat selalu untuk mempelajari materi-materi dalam mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan terkhusus untuk kelas 11. Saya kembalikan kepada Kakak Eca. Oke Ibu Yepin, makasih banyak ya sudah boleh berbagi ilmu dengan sahabat cerdas semuanya, memperkenalkan alat-alat kesehatan dan juga fungsinya supaya bagi calon-calon perawat itu mereka bisa lebih paham ya sejak dini alat-alat kesehatannya dan fungsi-fungsinya, sehingga pada saat nanti dalam dunia kerjanya dan juga bagi siswa-siswi yang dalam dunia praktek nanti yang akan dijalankan tidak salah dalam melakukan tindakan dan tidak salah dalam mengambil alat-alat sesuai dengan fungsi yang mereka butuhkan. Oke, makasih banyak Ibu Epin. Minggu depannya kita pasti akan kembali dengan alat-alat kesehatan yang baru lagi. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, jangan sampai hanya mendengarkan saja tapi tidak mengingat akan pelajaran di hari ini ya, karena di minggu depan di hari Jumat Ibu Epin akan membagikan lagi alat-alat kesehatan yang lain. Jadi pastinya banyak pengetahuan yang boleh Ibu Epin berikan bagi sahabat cerdas semuanya supaya dapat berguna ya nantinya bagi sahabat cerdas semuanya. Oke, makasih Ibu Epin. Sama-sama Kak Eca. Tak terasa ya Ibu Epin sudah 2 jam. Jadi tadi Ibu Boya sudah 1 jamnya mengajar, Ibu Epin juga hampir 1 jam juga mengajarnya. Jadi makasih banyak karena sudah boleh hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas dalam program saat ini, boleh berbagi ilmu bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga ya bagi sahabat cerdas ilmu-ilmu yang diberikan di hari ini dapat berguna, dapat membantu sahabat cerdas semuanya melakukan pembelajaran walaupun hanya di rumah saja. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, Kak Eca akan pamit di saat ini ya bersama dengan juga dengan Ibu Epin. Dan pastinya di esok hari kita akan kembali lagi dalam program Huelepar Belajar. Dan untuk hari Sabtu kita akan belajar untuk jenjang PAUD, jadi kelompok bermain dan juga TK. Jadi bagi sahabat cerdas tetap stay untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas, karena Huelepar Belajar ini akan disiarkan terus dari hari Senin sampai hari Sabtu dari pukul 9.30 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Dan masih ada program-program
menarik dari Radio Suara Maluku Cerdas. Untuk itu selepas ini jangan sampai sahabat cerdas tidak mendengarkan ya. Jangan sampai kelewatan dengan program-program yang akan disiarkan Radio Suara Maluku Cerdas. Jam 1 nanti akan ada Hasana Budaya Maluku. Jam 2-nya ada Walang Musik bersama Kak Alvin. Dan jam 3 sampai selesai, sampai jam 5 ya, itu ada santai, relax, dan happy. Nah buat Ibu Epin juga kalau mau partisipasi dalam santai, relax, dan happy, di situ bisa kirim-kirim salam, bisa juga request lagu. Siap. Oke, sahabat cerdas, sampai jumpa ya. Kak Ica pamit dan Ibu Epin juga pamit. Sampai baku dapa di esok hari dan sampai baku dapa untuk Ibu Epin di hari Jumat nanti di minggu depan. Dan satu lagu penutup bagi sahabat cerdas semuanya dari Anggun, Mimpi.